Alhamdulillahi hamdan katsiran abadal abidin ala ma an'amana bi ni'amid dunya waddin wa akhrajana min dhulumatil kufri ila nuril imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalina wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahu maulanal azimul karim. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bahwasanya di dalam kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi seluruh orang-orang yang beriman untuk menggapai kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga dan seluruh berbagai macam fasilitas, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, yang tiada tara, yang tiada banding, yang ada di dalamnya adalah untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, agar senantiasa bersegera menuju ampunan Allah dengan beriman, dengan beramal soleh, dengan mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, dengan beribadah kepada Allah secara istiqomah dan menuju surganya Allah. Sebagaimana
oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan menuju sorganya yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya kepadanya adalah mereka orang-orang yang oleh Allah akan dimuliakan hidupnya, dibahagiakan hidupnya, diselamatkan hidupnya baik dunia maupun akhirat. Jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah 49, yaitu surah Al-Hujurat juz 26 ayat 13. Allah telah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bekal hidup yang paling efektif, yang paling efisien, bekal hidup yang sangat amat berharga, dapat menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 197, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian supaya kalian selamat bahagia dunia dan akhirat adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bahkan dalam Al-Quran surah 9, surah At-Taubah juz yang ke-10 ayat 4 dan ayat 7. Dalam dua ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Allah sangat menyukai, Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa komitmen, konsisten untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau ramai, di tempat banyak orang, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak berani meninggalkannya, serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 4, Allah menegaskan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai, sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian pula di ayat yang ketujuhnya, ayatnya berbunyi sama, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertakwa. Juga terdapat dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 3 ayat 76, Allah menegaskan, fa innallaha yuhibbul muttaqin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka siapapun di antara kita yang mengharapkan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, maka seyogyanya lah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap komitmen dan konsisten menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wiqayatun nafsi min iqabillah bimtisali awamirillah wa jtinabi nawahihi. Selalu berusaha memelihara diri, menjaga diri dari azab Allah yang pedih di akhirat nanti dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan dalam Al-Quran surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl, juz yang ke-14 ayat terakhir, yaitu ayat 128. Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Artinya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan istiqomah dalam melakukan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah. Mereka akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Mereka akan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Hidayatul Azkiyah, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah, seorang ulama besar pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau menerangkan dalam kitabnya Taqwal Ilah Madaru Kulli Sa'adah wattiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Bertakwa kepada Allah adalah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu syaitan, memperturutkan ajakan bisikan syaitan adalah pangkal segala keburukan yang memperdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Yang terakhir, Al-Fakir ingin menyampaikan pengertian takwa menurut salah seorang sahabat Al-Khulafaur Rasyidin. Bahkan beliau adalah mantunya Rasulullah karena beliau menikah dengan putri Rasulullah, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan bahwa takwa itu adalah al-khawf minal jalil wal amal bit tanzil waridha bil qalil wal istidadu li yaumi rahil. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, bahwa takwa itu adalah al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang maha jalil, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha berwibawa, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha sempurna. Rasa takut kepada Allah seyogyanya diimplementasikan, dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan dengan cara tidak berani meninggalkan perintah Allah dan tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita, itu akan dibalas oleh Allah dengan azab di neraka. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti di akhirat nanti oleh Allah akan dihargai dengan pahala yang mulia, pahala besar. Sebagaimana Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah
huwa khairan wa a'dhama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, dan kebaikan apapun yang kalian perbuat untuk dirimu sendiri. Jadi kita beribadah, sholat dan sebagainya bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri nanti di akhirat. Kebaikan apapun yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya Allah pasti akan memberikan balasannya dengan pahala yang jauh lebih agung, lebih besar dan lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah wal amalu bitanjil, beramal yang sesuai dengan at-tanzil. At-tanzil di sini maksudnya Al-Qur'an. Jadi beramal, berbuat, berperilaku, berkepribadian, berakhlak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an sebagaimana yang telah diaplikasikan di dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah adalah akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Dengan mencontoh akhlak beliau, meneladani akhlak beliau, sadar tidak sadar, itu artinya kita mengikuti ajaran Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi seluruh isi kandungan Al-Qur'an yang berjumlah 6.666 ayat itu semuanya telah dicerminkan di dalam kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sehingga beliau oleh Allah dijadikan panutan, dijadikan suri tauladan, sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah 33 Al-Ahzab juz 22 ayat 21, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar telah ada bagimu pada kepribadian Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang paling baik untuk dicontoh bagi orang-orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waridho bil qalil, orang yang bertakwa itu senantiasa ridho terhadap pemberian sekecil apapun, terhadap pemberian yang sedikit dari Allah. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah, anugerah dari Allah sedikit apapun, selalu pandai mensyukurinya dan tidak pernah merasa kurang dalam hidupnya. Ia selalu berjiwa besar, tidak pernah mengeluh, selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian wal istidadu li yaumir rahil, orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan diri untuk menempuh hari perjalanan menghadap Allah. Yakni orang yang bertakwa itu dia pandai menggunakan nikmat umurnya, nikmat kesehatannya, nikmat waktu yang diberikan oleh Allah. Dia pandai menggunakannya untuk terus beribadah kepada Allah dengan rajin, dengan getol, dengan istiqomah sebelum ajal kematian datang merenggut nyawanya. Maka yang terakhir Al-Fakir ingin menyampaikan, sallu qabla an tusallu, salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Sallu wara'al imam qabla an tusallu amamal imam, salatlah kalian di belakang imam dengan berjamaah sebelum kalian pasti satu saat mau tidak mau kalian akan disolatkan di depan imam manakala kalian sudah menjadi jenazah. Tasaddaqu qabla an tusaddaqu, bersedekahlah kalian sebelum kalian disodakohi oleh keluarga kalian. Ta'allamu qabla an tu'allamu, ngajilah kalian, duduklah, hadirlah di majlis ilmu, di majlis taklim sebelum akhirnya kalian pasti akan diajikan oleh keluarga kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah dipersiapkannya untuk bekal sesudah mati. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha waspada terhadap apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.